Bagaimana jika kamu terdampar sendirian di pulau terpencil, lalu menyadari bahwa kamu tidak benar-benar sendiri? Alur film ini mengisahkan seorang wanita muda yang harus bertahan hidup setelah kecelakaan kapal. Tapi bahaya sesungguhnya bukan hanya kelaparan atau kesepian, melainkan sosok makhluk misterius yang mengintainya setiap malam dari dalam laut. Bagaimana nasibnya selanjutnya? Tonton terus video ini. Film ini diawali di sebuah pulau terpencil di suatu tempat. Kita melihat seorang wanita berbaring di pantai dengan jaket pelampung. Nama wanita muda itu adalah Jen. Dia tidak sadarkan diri dan ketika dia sadar kembali dia melihat bahwa Brad, temannya juga tidak sadarkan diri. Dia berlari ke arahnya dan setelah membalikannya terlihat sepotong karang tertanam di perutnya. Jen ketakutan berteriak minta tolong tetapi tidak ada respon. Dia melepas ransel dan pelampungnya lalu menyeretnya lebih jauh dari air. Jen kemudian mengeluarkan karang dari perutnya dan menggunakan syalnya untuk menekan lukanya. Jen lalu berpetualang ke hutan dan menemukan kelapa. Dia membukanya dengan batu dan bergegas kembali ke Brad, menuangkan air kelapa ke mulutnya hanya untuk menemukan bahwa dia telah meninggal sambil memegangi wajahnya. Dia memanggilnya tetapi temannya telah pergi meninggalkannya yang membuat Jen hancur. Brad! Brad! It's Jen! Somebody help! Here. Brad. Oh my God. Pulau tempat Jen dan Brad terdampar memiliki sebidang pantai kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat. Jen dalam kesedihan berjalan di sekitar pulau menyelesaikan lingkaran dan kembali ke tubuh Brad. Dia kemudian memasuki hutan mencapai tempat terbuka di mana dia melihat tas tergantung di pohon dan boks pendingin merah. Bersemangat, dia memanggil lagi berharap untuk melihat seseorang tetapi tidak ada yang menjawab. Jen memeriksa isi tas dan melihat obat dengan tanggal 1994, menyadari bahwa siapapun yang ada di sana sebelum dia sudah lama pergi. Di boks pendingin dia menemukan beberapa botol Coca-Cola, tetapi segera meninggalkannya dan melanjutkan perjalanan. Dia menemukan termos dan kotak logam kecil. Di dalam kotak dia menemukan setumpuk kartu, sebungkus korek api dan barang-barang lainnya. Dia juga menemukan tenda terbengkalai yang menutupi ransel belakang berisi game lama, radio mobil, buku dan boneka beruang. Ketika Jen kembali ke pantai, dia mendengar suara dari pohon berlubang dan menyelidiki ternyata menemukan burung tropis. Jen lalu mengumpulkan beberapa daun untuk menutupi Brad dan melihat sekeliling tidak melihat apa-apa selain pasir dan lautan. Malamnya hujan lebat, dan dia mencari perlindungan di bawah beberapa daun, menggunakan jaket untuk penutup. Keesokan paginya dia menangkap beberapa ikan kecil yang terdampar di pantai. Saat mengambilnya, dia melihat hiu mati terbelah dua dengan bekas luka dalam di tubuhnya. Jen menatap laut bertanya-tanya apa yang bisa menyebabkan luka seperti itu. Dia mencoba membersihkan ikan menggunakan batu pipih sebagai pisau. Itu tugas yang sulit, tetapi dia akhirnya menyerah dan kembali dengan kotak boks sambil duduk dengan barang-barang miliknya. Dia membuka buku hariannya dan menemukan bahwa air telah menghapus semua tinta di dalam. Jen melihat foto dirinya dan pacarnya. Saat di hutan, dia menemukan tempat terbuka lain di mana dia melihat situs pemakaman untuk 3 orang yang telah berada di sana jauh sebelum dia yang membuatnya takut. Dia kembali ke pantai dan melihat tubuh Brad yang sudah bau. Dia menyeretnya lebih dekat ke hutan, menggali kuburan dangkal dan menguburnya. Dia juga menempatkan sepotong kayu dengan inisial namanya. Malamnya, Jen memperbaiki tempat tidur dan menyiapkan ikan panggang untuk makan malam dan menghabiskan malam pertamanya di pulau terpencil. Keesokan paginya Jen berjalan di sepanjang pantai mencari lebih banyak sumber daya. Saat itu dia terkejut melihat bahwa tubuh Brad telah dikeluarkan dari liang kubur, dimutilasi dan diseret pergi oleh seseorang atau sesuatu lain. Dia lalu meraih sepotong kayu, menajamkannya dengan batu menjadi tombak untuk pertahanan dan melihat sekeliling berharap untuk melihat sesuatu, tetapi tidak menemukan apa-apa. Malam tiba lagi dan Jen sekarang sepenuhnya waspada terhadap gerakan atau suara apapun, takut bahwa apapun yang mengambil tubuh Brad mungkin datang untuk menyerangnya.
tetapi tidak ada yang terjadi dan semuanya tenang. Keesokan harinya Jen melihat sesuatu di laut dekat pantai. Ia memutuskan untuk berenang ke sana dan menemukan Amber dan Copper. Dia menyelam untuk mencoba dan menemukan lebih banyak dan melihat lubang gelap di dasar laut. Jen membawa Amber dan kotak itu ke pantai di mana dia menemukan sepasang sepatu kets dan beberapa pakaian. Malamnya dia berganti pakaian dan memakai sepatu kets agar tetap hangat sambil duduk di dekat api unggun. Dia membuka kotak logam itu lagi dan memeriksa isinya. Dia menemukan kompartemen rahasia di dalam kotak yang menyembunyikan beberapa foto. Dia mencoba menggunakan api untuk memeriksa gambar-gambar itu ketika dia mendengar suara pesawat di atasnya. Dia berlari untuk mengambil suar dan menembakkannya tetapi tidak berhasil. Dia mencoba untuk kedua kalinya dan berhasil dengan suar yang bersinar di kejauhan. Dia menunggu untuk melihat apakah dia mendapat respons. Tetapi saat suar itu menghilang di kejauhan, Jen melihat monster humanoid muncul dari laut. Dia berlari kembali ke tempat dia duduk, meraih senjata kayunya dan berlari ke hutan. Dia menemukan tempat untuk bersembunyi sambil mendengarkan gemerisik dedaunan dan langkah kaki yang mendekat. Dia tetap bersembunyi sampai dia akhirnya mendengar monster itu pergi. Keesokan harinya, Jen berlari kembali ke pantai. Dia melihat lagi keempat foto itu saat dia sedang memeriksa di malam sebelumnya, dan menemukan mereka adalah sebuah keluarga. Foto terakhir menunjukkan seorang wanita memegang tas di dekat pohon yang ditemukan Jen sebelumnya. Di foto, Jen dapat melihat dua titik seperti mata bersinar di kejauhan. Dia merenungkan apa yang harus dilakukan dan mengosongkan koper, meletakkan jaket pelampung Brett di dalamnya, dan mencoba menggunakannya sebagai rakit. Dia membawa rakit darurat ini ke laut dan mencoba untuk naik, tetapi meskipun beberapa kali mencoba, rakit koper itu tidak dapat menopang berat badannya. Jadi dia membawa jaket pelampung dan koper itu kembali ke pantai. Malam itu Jen menggunakan pohon berlubang sebagai tempat tidurnya, menyimpan senjatanya di dekatnya jika monster itu kembali. Di malam hari saat Jen sedang tidur di dalam pohon berlubang, dia mendengar monster itu datang lagi. Dia mencoba untuk tetap diam ketika makhluk itu mendekat dan menggulingkan pohon dengan Jen di dalamnya, tetapi dia tidak bersuara. Untungnya teror itu tidak berlangsung lama dan berakhir dengan makhluk itu pergi. Keesokan paginya Jen yang ketakutan keluar dari pohon, dan berhasil menangkap hiu kecil menggunakan beberapa ikan kecil sebagai umpan. Dia kemudian menggunakan hiu sebagai umpan untuk monster itu. Malamnya saat bersembunyi di tempat hiu yang tergantung, dalam garis pandangnya dia berharap akan melihat monster itu mengambil hiu itu dan pergi tanpa ingin mengejarnya. Namun Jen menutup matanya sebentar dan ketika dia membukanya, hiu itu telah menghilang. Keesokan paginya Jen memeriksa tali yang terputus, dan ketika mengasah senjatanya, ia melihat sesuatu di kejauhan. Itu adalah tubuh yang mengambang di air. Dia mendekati tubuh itu dan menemukan adalah seorang pria yang terpotong dua dengan wajah yang dimutilasi. Jen kemudian menggantung tubuh itu dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada hiu. Pada malam ke-6, Jen sedang duduk di tempat persembunyiannya menyaksikan monster itu menjatuhkan tubuh itu dan membawanya ke laut. Dia mendengar suara mesin pesawat ketika dia melihat kaki monster itu mendekatnya. Dia berhasil tetap diam sampai monster itu menjauh. Keesokan paginya Jen menyiapkan terpal untuk membuat jaring tinggi di pepohonan, percaya bahwa dia akan dapat beristirahat tanpa terlihat oleh makhluk itu. Pada malam ke-7, cuaca tampaknya berubah dan banyak guntur. Dia mendengar monster di dekatnya dan mencarinya. Selama kilatan petir dia melihat makhluk itu yang sayangnya makhluk itu juga melihatnya. Dia dengan cepat berbaring di jaring dan ketika monster itu mendekat dia tidak bergerak sama sekali. Monster itu menarik jaring dan Jen jatuh ke tanah, tetapi berhasil melarikan diri dari binatang itu. Dia meraih senjatanya berlari ke pantai dan terus berlari dengan putus asa. Monster itu melompat keluar dari air hampir meraih Jen,
tetapi dia lebih cepat dan makhluk itu kembali ke air menyerang lagi. Monster itu berdiri di depan. Jen lalu menyerangnya dengan senjatanya dan monster itu melemparkannya, tetapi sebelum dia bisa bangun, makhluk itu ditendang ke dalam air dan Jen mencari binatang itu tetapi telah menghilang. Jen yang sekarang terluka dan takut kembali ke hutan dan berlindung di atas pohon untuk mencoba pulih. Di pagi hari Jen turun ke pantai dan mencuci lukanya, kemudian dia berganti pakaian dan terkejut melihat perahu karet dengan tenda perlahan mendekati pulau di Cakrawala. Tidak percaya apa yang dilihatnya, dia berenang menuju perahu dan menemukan dua orang yang selamat lainnya dari bangkai kapal. Orang yang selamat itu adalah pacar Jen, Lucas, dan temannya Mia. Ketika mereka mencapai pantai, Jen hampir tidak percaya keberuntungannya dan segera melemparkan dirinya ke pelukan pacarnya. Lucas meyakinkannya dengan mengatakan bahwa sekarang semuanya akan baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Jen menyiapkan sarapan untuk Lucas dan Mia dan menyenangkan mereka dengan soda berusia 20 tahun. Mereka mengagumi keindahan pulau itu, tetapi Jen memperingatkan tentang bahaya yang mengintai di bawah air. Dia memberitahu teman-temannya tentang monster laut dan lubang hitam di dasar laut tempat ia menyeret korbannya. Melihat bahwa orang-orang terdekatnya tidak mempercayainya, Jen berbicara tentang Zach yang tubuhnya dimutilasi dan dimakan oleh monster itu. Mendengar itu, Lucas dan Mia sedikit takut. Jen dengan jelas menggambarkan semua kengerian yang dia alami selama hari-hari itu. Dia juga menunjukkan foto keluarga yang telah meninggal yang memperlihatkan mata monster yang bersinar. Terlepas dari semua argumennya, Lucas dan Mia tetap skeptis meskipun Mia percaya ada kuburan keluarga di pulau itu. Namun dia bertanya-tanya siapa yang menguburkan mereka dan Mia menyarankan agar Jen tenang dan menunggu Brett atau orang lain tiba di pantai. Setelah semua arus membawa semua orang ke pulau ini. Jen memberitahu Mia bahwa Brett yang adalah pacarnya tidak selamat dari kapal karam dan monster itu menyeret tubuhnya di dalam air. Mia yang syok berjalan menjauh dari teman-temannya sambil menangis mencoba memahami kehilangannya. Setelah beberapa saat sendirian di pantai, Mia menatap kosong ke permukaan air yang tenang dan memberitahu Jen betapa takutnya dia berada di tengah lautan luas. Dia menghitung setiap hari seolah-olah itu adalah pemikiran terakhirnya dan menjadi gila dengan keheningan di atas perahu rakit. Jen yakin bahwa lebih baik mengambil risiko di atas rakit di lautan daripada berakhir di sini dimakan oleh monster itu, tetapi temannya tidak setuju. Lucas juga mengalami saat-saat sulit dalam beberapa hari terakhir dan tidak terburu-buru untuk kembali ke air, namun Jen bermaksud untuk meninggalkan pulau itu sebelum malam tiba. Dia menyarankan untuk berlayar ke barat karena itu adalah arah terbang pesawat, jadi mungkin ada orang yang tinggal di sana. Setelah itu dia meminta pemuda itu untuk memberinya pisau saku untuk mengumpulkan makanan sebanyak mungkin sebelum pergi. Ketika membuka pisau saku, Jen menemukan jejak cairan merah di atasnya. Dia menyadari bahwa sesuatu yang buruk terjadi di rakit, dan bahwa Lucas dan Mia menyembunyikan kebenaran darinya. Setelah mengumpulkan makanan sendirian, Jen kembali ke teman-temannya yang anehnya mereka memberitahunya bahwa mereka terlalu lelah untuk berenang lagi. Mereka berpikir bahwa monster menakutkan yang hidup di pulau itu tidak lebih berbahaya daripada mengapung di atas rakit di lautan terbuka. Sebaliknya, mereka menyarankan untuk membuat api di pantai dan menunggu pesawat muncul, tetapi Jen mempertahankan posisinya. Dia mencoba meyakinkan teman-temannya untuk masuk ke dalam sekoci dan melarikan diri sebelum malam tiba, tetapi Lucas meledak padanya dan menolak untuk pergi. Are you even listening to me? We are not getting on that tin raft! Okay. Tanpa dukungan dari teman-teman terdekatnya, Jen memutuskan untuk berenang menjauh. Saat berada di dalam air dia menyusun rencana licik. Setelah menunggu pacarnya dan Mia lengah, Jen menaruh perlengkapan yang sudah disiapkan dalam sebuah wadah dan kemudian meluncurkan rakit tiup ke dalam air melakukan upaya yang berani untuk melarikan diri tanpa mereka. Pasangan itu menyadari hal ini dan mulai mengejar Jen. Dia mencoba untuk menjauh dari mereka dan mendorong Mia beberapa kali dengan kakinya. Akhirnya Lucas berhasil melempar pacarnya keluar dari rakit dan Mia melumpuhkan Jen dengan memukul kepalanya dengan tongkat dayung. Lucas. Jen mendapatkan kembali kesadaran ketika sudah gelap. Dia diikat ke pohon untuk mencegah upaya melarikan diri lagi.
Mia memberitahunya bahwa pulau itu aman dan bahwa mereka belum menemukan monster apapun sejak hari menjadi gelap. Mia minta maaf karena memukul temannya dengan tongkat dayung, tapi Jen tidak mau mendengar apapun dan meminta untuk dibebaskan. Mia masih menolak untuk percaya cerita Jen tentang monster laut, karena Jen sering menipu orang-orang yang dekat dengannya sebelumnya dan kehilangan kepercayaan mereka sejak lama. Setelah berjalan-jalan di hutan, Lukas bergabung dengan gadis-gadis itu. Dia meyakinkan mereka bahwa dia tidak menemukan monster di sana, tetapi Jen terganggu dan bersikeras bahwa monster itu muncul di air bukan di hutan. Mia memutuskan untuk meninggalkan pasangan itu sendirian dan berjalan-jalan di pantai. Dia ngeri menemukan sisa-sisa ikan yang dimutilasi di pasir. Percakapan muncul antara Lukas dan Jen di mana Lukas pertama kali mencoba menghibur pacarnya dan kemudian memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya saat dia bersenang-senang di kapal pesiar dengan sahabatnya. Jen tidak senang. Lukas berpikir Jen tidak membawa apa-apa selain ketidakbahagiaan dan ingin menghancurkan segalanya lagi, memutuskan untuk meninggalkan pulau yang aman. Jen sekali lagi mencoba untuk menarik pikiran Lukas dan memintanya untuk melepaskannya. Tetapi Lukas menolak. Dia mencoba mempermalukan Jen dan mengingatkannya bahwa dia sepenuhnya mendukungnya. Lukas yakin bahwa jika Jen berhasil meninggalkan pulau itu sendirian tanpa bantuannya, dia akan menjadi tidak berdaya dan tidak berguna bagi semua orang. Dia kemudian memarahi Jen karena ingin melarikan diri dari pulau meninggalkannya tanpa makanan dan tidak ada harapan untuk diselamatkan. Jen menjelaskan bahwa ada banyak makanan di pulau itu dan satu-satunya hal yang perlu ditakutkan adalah monster haus darah. Setelah mendengar semua hinaan Lukas, Jen memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Zach di rakit. Sebelum dia dapat menjawab, jeritan putus asa dari Mia yang diserang oleh monster terdengar. Lukas meraih obor dan berlari untuk menyelamatkan Mia meninggalkan Jen terikat ke pohon. Ketika dia tiba di tempat kejadian, dia menemukan monster laut yang sudah mulai melahap Mia. Lukas memukul monster itu dengan obor yang menyala tetapi dengan mudah mendorongnya menjauh. Jen nyaris berhasil melepaskan diri dari ikatan dan berlari untuk membantu teman-temannya, tetapi sudah terlambat. Monster itu menangkap Mia dan menyeretnya ke dalam air. No. Lukas menyaksikan dengan ngeri, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa untuk membantu. Ketika Jen tiba, dia menangkap Lukas yang terkejut dan membawanya ke kedalaman hutan tempat mereka menghabiskan malam itu. Sudah hari ke-9 Jen di pulau itu, Lukas ragu-ragu untuk turun dari pohon karena takut monster itu mungkin menunggu mereka. Di bawah Jen meyakinkannya bahwa monster laut tidak pernah muncul di pantai pada siang hari. Lelaki itu berjuang dengan kejadian tadi malam dan menyalahkan dirinya sendiri atas hilangnya Mia. Untuk mengalihkan perhatian Lukas dari pikiran sedihnya, Jen meminta bantuan untuk mengemas barang-barang dan perbekalan mereka sehingga mereka akhirnya bisa melarikan diri dari pulau terkutuk itu. Jen memancing ikan dengan tombak dan menghabiskan perburuan terakhirnya untuk memasak. Dia memutuskan untuk berjalan sekali lagi ke camp. Sebelum pergi untuk mengumpulkan semua barang yang diperlukan, dia mengambil wadah pil yang kedaluarsa dan memegangnya dengan penuh perhatian. Mendengarkan keheningan pulau, akhirnya dia dan Lukas memuat barang-barang mereka ke rakit dan meluncurkannya ke dalam air. Begitu di dalam rakit, Jen menemukan di dalam dibanjiri oleh cairan merah. Berpikir mungkin darah Zach. Gadis itu menatap pacarnya dengan khawatir, tetapi ragu-ragu untuk mengungkap kebenaran. Lukas mendayung menjauh dari pantai dan mereka mulai bergerak ke barat di mana mereka dapat dideteksi oleh pesawat yang lewat. Tetapi kemudian Lukas melihat sesuatu bergerak di bawah air. Beberapa saat kemudian monster laut melompat dan menyerang mereka. Lukas dan Jen membarikade diri mereka di dalam rakit, tetapi monster terus menyerang dari semua sisi. Mereka sangat takut karena mereka yakin bahwa monster itu hanya muncul di malam hari. Monster laut itu menghancurkan dasar rakit dan mencoba meraih Jen, tetapi dia menyingkirkannya dengan kakinya. Lukas menembak beberapa kali di kepala monster itu dengan pistol suar dan mendorongnya ke dalam air dengan tombak dan air mulai masuk lubang. Setelah itu, monster laut menyeret Jen ke dalam air. Di siang bolong monster itu tampak seperti campuran raksasa hiu dan manusia. Makhluk itu menyeret Jen perlahan menuju lubang gelap di dasar laut.
Mengatasi rasa takutnya, Jen ingat pisau sakunya dan menggunakannya untuk melukai monster itu. Monster itu melepaskan Jen saat terluka. Kemudian monster itu memperhatikan Lucas yang menyelam untuk menyelamatkan Jen. Monster itu dengan cepat meraih Lucas dan meskipun dia mencoba untuk melawan dengan tombak, monster itu menariknya ke dalam lubang gelap. Jen tidak bisa membantunya. Dia keluar dari air dan berteriak putus asa. Tanpa pilihan lain, dia harus kembali ke pulau dan melihat rakit yang rusak terbawa oleh arus. Jen berjuang untuk menyalakan api dan menulis pesan terakhir di buku hariannya tentang apa yang terjadi dan pengalamannya dengan monster itu. Dia berharap pesannya akan membantu siapapun yang selamat dari kapal karam di masa depan. Jen bersiap untuk pertempuran terakhirnya. Dia menajamkan cabang-cabang pohon dan menggunakan tulang untuk membuat senjata. Di malam hari monster itu keluar untuk berburu lagi. Jen menjebaknya dalam lingkaran ranting dan rumput kering lalu membakarnya. Monster itu menjadi bingung dan mencoba melarikan diri. Jen menggunakan kesempatan ini untuk menyerang dengan tombaknya. Dia meraih lebih banyak ranting tajam dan terus menyerang. Tetapi monster itu melemparkannya. Jen tidak menyerah dan terus mencoba menusuk monster itu dengan tombaknya. Setelah pertarungan sengit, monster itu meraih Jen dan meremas kepalanya mencoba untuk menghancurkannya. Meskipun demikian, Jen berhasil menusuk dada monster itu dengan sepotong kayu kecil. Keduanya terluka parah, tetapi monster itu terus mengejar Jen ke pantai. Gadis itu berhenti siap untuk bertarung lagi, tetapi monster itu pingsan kelelahan. Jen membunuh monster itu dengan menusuknya dengan tombaknya dan kemudian memenggal kepalanya. Jen tertatih-tatih menuju rakit membawa kepala monster sebagai bukti tentang apa yang terjadi di pulau terkutuk itu yang sekarang terbakar. Ini juga akan membantunya mendapatkan pertolongan, karena berfungsi sebagai sinyal bagi seseorang untuk melihat dari jauh. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah.